Selamat pagi teman-teman Jore Farm, dimanapun teman-teman berada. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari kami Jore Farm. Semoga teman-teman penonton YouTube Jore Farm sekarang diberikan kesehatan dan keberkahan. Teman-teman, di sini saya mau men-share kolam lagi, yang dimana teman-teman kolam kita juga belum kita panen saat ini. Kenapa? Karena air-air ini kita agak sibuk, jadi kita ngasih pakannya tidak terlalu banyak ya teman-teman ya. Kita coba kasih makan dulu teman-teman. Seperti inilah kolam kita teman-teman. Sekali kita kasih makan langsung diserobot sama ikan. Ini teman-teman. Hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan alam atau lingkungan sekitar kita untuk berbudidaya ikan. Seperti halnya di Jore Farm, dulu kita menggunakan sistem RAS, dan sekarang kita menggunakan sistem sirkulasi. Kita di sini beternak mengikuti lokasi, alam, dan juga ketersediaan peralatan, sehingga ikan yang kita pelihara itu bisa lebih sehat teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini bobot ikan saat ini rata-rata di atas 100 gram, dan ada juga teman-teman yang sudah mencapai lebih 200 gram, dan rata-rata di sini ada 200 gram. Seperti video yang sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman bahwa memang perkembangan nila di sistem sirkulasi ini sangat baik dan tidak merepotkan kita sebagai peternak, karena kita tidak perlu memikirkan lagi filter, sehingga ikan ini pada sehat dan kita hanya perlu memikirkan sirkulasi air dan oksigen saja. Bagi teman-teman yang masih bingung dan bertanya-tanya bagaimana proses sirkulasinya, sirkulasinya sangat simpel. Bagaimana kita cara memasukkan air? Kita masukkan air dan otomatis terbuang sendiri. Itu aja yang perlu kita pikirkan, sehingga pada saat air terbuang itu kotoran ikan juga ikut naik. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, mudah-mudahan ini bisa teman-teman duplikasi ya. Bahkan kita akan berencana ya, akan budidaya padi juga ya, melalui air yang kita alirkan dari ikan kita ini. Jadi di sini masih luas ya lahannya teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk pembuangan aliran air ini kita buang langsung ke belakang ya teman-teman, ke sana. Di situ ada semacam lubang atau sumur yang kita buat ya untuk pengendapan ya teman-teman ya, sehingga sebenarnya air ini akan kembali lagi ke tanah dan bukan membuang begitu saja ya teman-teman ya, karena di sana digunakan juga untuk perkebunan, karena air ini akan melewati aliran saluran yang menuju ke ladang ya, kebun gitu teman-teman, sehingga masih digunakan. Oh iya teman-teman, untuk perkembangan ikan nila di sini sangat baik ya, aktif sekali. Besarnya gini ya rata-rata, yang dari ukuran kecil pas disortir, tapi sekarang rata-rata sudah gede teman-teman. Saya rasa ini juga adalah petanda baik
supaya kita nanti ada yang segini teman-teman, ada yang sudah besar ya. Jadi teman-teman semua tetap semangat, karena memang pada budidaya ikan nila itu tidak bisa merata semua, karena ada bibit yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Perkembangannya beda-beda dan itu tergantung luas permukaan kolam. Semakin lebar luas permukaan kolam, maka akan semakin cepat juga ikan ini besar, karena gampang mendapatkan makanan. Pada saat kita ngasih makanan, kita bisa tebar banyak makanan di situ. Sedangkan pada luas permukaan kolam yang kecil, kita terbatas ngasih makanannya, sehingga kita harus lama. Jadi pada saat kita ngasih pertama, mungkin yang bibit kualitas pertama dulu yang makan, habis itu pemberian kedua kualitas kedua atau bobot yang kecil, yang ketiga baru yang kecil-kecil semua tuh yang makan. Sehingga pada kolam yang kecil seperti ini perlu sekali sortir untuk meratakan bibit, dan juga kalau sudah rata nanti makannya akan berbarengan seperti itu. Tapi kalau tidak rata, maka yang gede makin gede, yang kecil stuck gitu ya, karena makannya dikit. Sehingga itulah fungsi sortir kita pada saat itu, pada saat lalu itu membuat kolam kita menjadi merata dan perkembangannya juga cepat. Untuk di sini gedenya lumayan teman-teman sekarang. Gedenya lumayan sekarang. Nggak bisa saya ambil nih. Tapi kayaknya ini udah 200 graman ya rata-rata. Ini agak lincah sekali teman-teman. Jadi agak sulit saya tangkap. Dan juga teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa untuk pemilihan pakan, teman-teman gunakanlah pakan yang di atas 30% proteinnya teman-teman. Nah, kita lihat di sini perkembangan yang nila hitam di sini. Sortiran ketiga teman-teman. Jadi memang perkembangan agak lambat. Tapi memang di sini ada juga yang besarnya ya, tapi yang kecil kita lihat perubahannya memang semakin besar teman-teman ya, karena memang sini merata sudah. Kemarin ini sortiran ketiga, ini sortiran pertama, sortiran kedua, sortiran ketiga teman-teman. Pada nila merah memang tidak ada kita sortir, kita hanya memberikan pakan saja. Kalau nila merah ini teman-teman seperti ini ya, rata-rata 200 gram di sini, dan rata-rata bagus perkembangannya. Yang di sini teman-teman di atas 200 gram, ini rata-rata 250 gram. Dan ini adalah calon indukan yang akan kita gunakan nanti. Ya, ini rata-rata 200 ya, rata-rata 200 gram, dan perkembangannya juga bagus. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa menjadi motivasi atau semangat teman-teman, ataupun bahan sharing kita, supaya teman-teman yang baru memulai budidaya ikan nila di pekarangan tidak putus asa dan tetap semangat ya. Oke, sebagai bahan pertimbangan, sekarang kita sudah habis pakan sekitar hampir 150 kilo ya. Target saya adalah 240 kilo teman-teman untuk pakan ini. Mungkin kalau kita intensif ngasih pakan, dalam waktu 1 bulan lagi kita udah bisa panen semua ini ya. Sehingga kita mungkin 1,5 bulan ya kali ya, kita bisa panen dengan bobot 200 kilo lah. Saya berharapnya seperti itu, nggak usah muluk-muluk 240 kilo pakan kita panennya 200 kilo. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Dan juga
Semoga ini bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum mensubscribe, silahkan di-subscribe dulu dan di-share video ini. Baiklah teman-teman, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Selamat merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Tetap melakukan protokol kesehatan, memperhatikan protokol kesehatan supaya kita terhindar dari COVID-19. Akhir kata kami, Joreva mengucapkan salam ternak dari Joreva.